Sebelum Pak menyampaikan apa yang dikatakan tadi mengenai masalah sejarah, izinkan Bapak mengucapkan Pangandaling Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, sepengetahuan Bapak tentang sejarah Dusun Tanah Ambat sesuai dengan yang ada di dalam awik-awik gitu kan, aturan itu dicatat sejak tahun atau abad 1704 Saka. Jadi ditambah 78 ya berarti 1782 ya kalau Masehnya. Saat itu dusun ini sudah ada gitu. Nah, tetapi kalau merujuk kepada cerita orang tua, keberadaan kami di sini itu tidak cukup sampai di situ. Sebelumnya itu sudah. Nah, sudah. Sebab di sini ada tiga kali ekspedisi itu kalau tidak salah itu. Nah, tapi catatan tahunnya itu tidak tercantum di dalam itu. Cuma cerita orang tua. Jadi pada waktu ekspedisi pertama itu orang Tanah Ambat ini dia berada di dusun Kerandangan dulunya itu. Asalnya itu pertama dusun Kerandangan, sebab di sana tidak nyaman, makanya di dusun itu dinamakan Kerandangan. Kan Kerandangan itu namanya kerandahan itu. Kerandahan itu dalam bahasa anunya itu filosofinya itu adalah musibah itu. Sebab kematian intinya pada saat itu menurut cerita orang tua bahkan kentongan itu bisa dia suara sendiri. Kalau purenya itu tidak ada catatan kapan dia dibangun. Nah, kami sudah temukan sudah ada pura. Sebab kalau di dalam perjalanan sejarah, begitu ada banjar, secepat mungkin pura itu pasti akan berdiri. Ya, itu adalah merupakan satu kesatuan daripada kebutuhan daripada kehidupan orang beragama pada saat itu. Itu masalah budaya, nah itu jelas berkaitan dengan sebagai pendopang berjalannya agama. Sebab itu agama itu tidak akan dia mendapatkan wujud atau bentuk tanpa adanya budaya kan. Begitu juga budaya itu tidak akan bermakna tanpa adanya agama. Makanya agama dan budaya itu adalah sinergi, itu kesatuan dia. Jadi keunikan dalam budaya mendopang perjalanan suatu agama, di sini kami mempunyai tradisi itu setiap melaksanakan ritus atau ordalan lah gitu, kalau istilah bahasa Balinya ordalan. Setiap ada ordalan di sini tari-tarian itu pasti ada sebagai pendukungnya, itu sebagai pelengkapnya dalam pelaksanaan yatnya itu sendiri. Setiap habis melaksanakan Taur Kesange, besoknya itu hari Nyepi kan. Nah, lalu besoknya lagi itu yang disebut dengan Ngembak Geni. Nah, di sini kita mengadakan suatu kalau secara umum boleh dikatakan mendarmu santi kan, tapi kalau di sini kami sebut memperani gitu. Jadi sehabis melaksanakan berarti penyepian itu, besok paginya kita Ngembak Geni, nah sorenya kita memperani. Tempatnya di perempatan itu, kita sama-sama, tapi ini khusus laki aja itu, laki aja. Hanya berpakaian adat dan pakai bawa keris itu lah, sudah tradisi itu dah. Kita bawa suguhan masing-masing. Jadi setiap anggota itu membawa itu satu paket pulang itu dipersembahkan, diaturkan oleh pemangku yang bertugas pada saat itu. Nah, kita menikmati kajian itu, makanan itu. Nah, setelah itu baru ada Darmu Santi, istilahnya itu sedikit pesan lah dari tetua, dari orang tua ya, siapa yang jadi orang tua nantinya di sana ya, memberikan apa sih maknanya ini Nyepi ini dan lain sebagainya, dan tujuannya bagaimana itu dijelaskan nanti sama ketuanya gitu ya. Jadi mengapa dusun ini disebut Dusun Tanah Ambat ya? Dalam catatan bahasa, bahkan banyak orang yang lebih tahu, bahkan orang luar yang lebih tahu juga
nama dusun ini di sini kan disebut kadang-kadang tanah Mert. Oh bukan tanah Mert, asal kata bahasanya bukan. Asal katanya Nan Mert itu. Nan Mert, tan itu artinya bahasa Jawa kuno itu tan artinya tidak itu. Nan itu artinya tidak gitu. Mert itu artinya bodoh gitu. Berarti kalau kita gabungkan tidak ada orang bodoh lah gitu.